Audio Jungle. Persebaya Surabaya bawa 3 pemain timnas Indonesia ke Piala Presiden 2022. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Persebaya Surabaya memastikan membawa 32 pemain termasuk 3 pemain timnas Indonesia untuk mengarungi Piala Presiden 2022. Persebaya Surabaya saat ini tengah memboyong para pemain ke kota Bandung untuk menghadapi Piala Presiden 2022. Dari 32 pemain itu tak hanya pemain timnas Indonesia saja, tetapi diantaranya ada 2 pemain trial yang juga dibawa ke kota Kembang. Rombongan Persebaya juga telah memastikan berangkat ke Bandung pada Kamis 9 Juni 2022 pagi waktu Indonesia Barat. Pelatih Persebaya, Aji Santoso mengatakan bahwa pihaknya memastikan membawa kekuatan penuh pada turnamen pramusim kali ini. Bahkan para pemain terbaik yang dibawa untuk menghadapi tim-tim kuat di grup C nanti. Seperti diketahui, tim berjuluk Bajul Ijo tersebut tergabung dalam grup C bersama tim-tim kuat lainnya. 3 tim tersebut yakni Persib Bandung yang tampil sebagai tuan rumah, setelah itu ada Bayangkara FC dan Bali United. Untuk itu, demi menghadapi turnamen ini, Persebaya pun telah membawa kekuatan terbaiknya. Aji Santoso juga menyambut baik lawan-lawan Persebaya nantinya. Saya rasa grup C ini bagus untuk Persebaya, ujar Aji Santoso sebagaimana dilansir bola.com dan laman resmi klub. Lawan tim-tim besar membuat pemain bisa lebih cepat beradaptasi dengan atmosfer pertandingan besar, ucapnya. Lebih lanjut, dari 32 pemain yang dibawa Aji Santoso juga menjelaskan alasan memboyong 2 pemain trialnya. Menurutnya, membawa Julian Mancini dan Rizwan ke Bandung juga memiliki tujuan. Mantan pelatih Persela Lamongan itu menilai bahwa kedua pemain itu dibawa untuk melihat kemampuan mereka. Memang kami bawa pemain trial, kami mau lihat kualitasnya di sana, kata Aji. Selain itu, Persebaya tak lupa mendaftarkan 3 pemain berlabel Timnas Indonesia. Tentu saja 3 pemain Timnas Indonesia yang turut dibawa yakni Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Koko Ari. Untuk saat ini, ketiga pemain Timnas Indonesia itu masih turut memperkuat skuad Garuda di kualifikasi Piala Asia 2023 di Kuwait. Mereka masih akan berjuang melawan Yordania pada Sabtu 11 Juni 2022 dan Nepal pada 14 Juni mendatang. Setelah mereka tampil di ajang tersebut, ketiga pemain tersebut nantinya akan bergabung dengan Persebaya untuk mengarungi Piala Presiden 2022. Tim asal Kota Pahlawan itu juga bertekad memaksimalkan turnamen Piala Presiden ini dengan baik. Sebab, turnamen ini digunakan juga sebagai persiapan menatap Liga 1 2022-2023. Audio Jungle. Michael Rumair, pemain trial asal Papua, masuk skuad Persebaya di Piala Presiden 2022. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Berikut biodata Michael Rumair, pemain trial Persebaya Surabaya asal Papua yang masuk skuad Piala Presiden 2022. Michael Rumair saat ini dikabarkan melakoni masa uji coba atau trial di Persebaya Surabaya yang mulai gabung latihan tim berjuluk Bajul Ijo itu pada akhir Mei 2022. Terbaru, Rumair termasuk dalam daftar pemain Persebaya yang dibawa untuk bertarung di Piala Presiden 2022 mendatang. Selain Rumair, pemain trial lainnya yaitu Julian Mancini turut dibawa oleh Aji Santoso. Paling kami bawa ke sana, Bandung, mungkin 32 pemain karena striker ini kami ajak berangkat, si Mancini. Saya sudah ada komunikasi sama dia, kalau dia di dalam latihan menunjukkan satu kualitas, saya bawa ke Bandung untuk kami tes. Setelah itu baru nanti kalau tes di Bandung dia lolos, ya kami terus, ucap Aji Santoso. Laga Piala Presiden bisa jadi pembuktian untuk Rumair bisa membela Persebaya di Liga 1 musim depan. Lawan yang akan dihadapi Persebaya di Piala Presiden 2022 pun terbilang berat. Bajul Ijo bakal dihadapkan melawan Bali United, Persib Bandung, dan Bayangkara FC.
Jika Rumer tampil ciamik, tak menutup kemungkinan Aji Santoso bakal mengontraknya. Lalu seperti apa biodata Michael Rumer? Berikut selengkapnya. Biodata Michael Rumer. Melansir dari Tribun News Wiki, Michael Rumer atau Michael Bonjozi Rumer adalah sepak bola yang berasal dari Papua. Michael Bonjozi Rumer merupakan pemain dari klub Liga 2, Sulut United. Bermain sebagai gelandang tengah, Michael Bonjozi Rumer menggunakan nomor punggung 14 di Sulut United. Michael Bonjozi Rumer lahir pada 9 Desember 1993 di Biak, Papua. Pemain berusia 27 tahun ini memiliki tinggi 170 cm. Ia mengawali karir sebagai pesepak bola profesional bersama PSBS Biak sejak tahun 2010. Michael Bonjozi Rumer bermain untuk klub tanah kelahirannya selama 8 tahun. Ia total tampil dalam 40 pertandingan bersama PSBS Biak dan mengoleksi 8 gol. Pada musim 2018, Michael Rumer pindah ke Kalteng Putra dan berhasil membawa Kalteng Putra promosi ke Liga 1. Debutnya di Liga 1 bersama Kalteng Putra terjadi pada pekan kedua Liga 1 menghadapi Badak Lampung. Ia masuk sebagai pemain pengganti ketika waktu sudah memasuki masa injury time babak kedua. Total, Michael Rumer tampil dalam 15 pertandingan di Liga. Namun Kalteng Putra harus kembali lagi bermain di Liga 2 setelah terdegradasi dari Liga 1 musim 2019. Michael Rumer lalu pindah ke Sulut United pada tahun 2020. Musim 2021, Michael Bonjozi Rumer masih menjadi bagian dari Sulut United yang akan berlaga di Liga 2. Audio Jungle. Nilai pasar 4 pemain asing Persebaya Surabaya, Livio Junior tertinggi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Persebaya Surabaya telah merampungkan perekrutan legion asing menetap kompetisi Liga 1 2022-2023. Tim Kota Pahlawan sudah memiliki 4 pemain impor. 4 pemain yang dimaksud adalah Leo Leilis, Haigor Vidal, So Yamamoto, dan Silvio Junior. Mereka sudah berlatih dengan tim. Dari 4 nama tersebut, So Yamamoto menjadi satu-satunya yang berasal dari Jepang untuk mengisi slot pemain asing Asia. Sisanya merupakan ekspatriat asal Brazil. Untuk mendatangkan pemain-pemain tersebut, Persebaya tentu harus mengeluarkan biaya cukup besar. Mengingat nilai kontrak legion asing biasanya lebih mahal, karena itu menarik untuk melihat nilai pasar pemain asing Persebaya berdasarkan data di situs Transfer Market. Pertama ada Leo Leilis. Leo Leilis menjadi pemain asing pertama yang direkrut Persebaya. Dia menggantikan posisi Ahli Sasa yang memutuskan hijrah ke PSIS Semarang. Menurut situs Transfer Market, Leo Leilis punya nilai pasar 3,04 miliar. Itu berdasarkan update pertanggal 14 Desember 2021 saat membela Persija Banda Aceh. Nilai tersebut mengalami penurunan sebab berdasarkan data per 26 Januari 2020, dia sempat punya nilai pasar 3,48 miliar, yakni ketika dia masih berseragam Velmer FC. Haigor Vidal. Haigor Vidal punya nilai pasar yang sama dengan Leo Leilis, yakni 3,04 miliar per tanggal 28 Desember 2021. Namun nilainya mengalami kenaikan dari sebelumnya 2,61 miliar. Nilai pasar Haigor Vidal juga sempat menyentuh angka 6,95 miliar pada tahun 2018, sekaligus menjadi yang tertinggi dalam karirnya. Kala itu dia bermain untuk PAS Giannina. Haigor Vidal didatangkan Persebaya untuk menggantikan Bruno Moreira Soares. Dia menjadi pemain kedua yang bergabung dengan tim Kota Pahlawan. Ketiga, So Yamamoto. Nilai pasar winger asal Jepang, So Yamamoto juga cukup bersaing. Mantan pemain FK Iskra Danilo Gard tersebut punya market value hingga 3,48 miliar. Data tersebut berdasar update per tanggal 31 Maret 2022. Angkanya terus naik dari sebelumnya sebesar 3,04 miliar pada 20 Oktober 2021. So Yamamoto didatangkan untuk menggantikan posisi Taisei Marukawa. Taisei memilih Hengkang setelah namanya bersinar bersama Persebaya.
Nama keempat ada Silvio Junior. Pemain asing terakhir yang bergabung dengan Persebaya adalah Silvio Rodriguez Pereira Junior. Dia menggantikan posisi Arsenio Valverde. Meski datang belakangan, Silvio Junior punya nilai pasar tertinggi dalam daftar ini. Berdasarkan data per 31 Mei 2022, angkanya mencapai 4,35 miliar. Angka tersebut juga cenderung stabil karena pada tanggal 30 Desember 2020, besaran nilai pasarnya sama.